أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Faisal yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua. Amin ya robbal. Senang sekali saya Ustadz Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas tafsir Al-Quran bersama dengan para guru-guru kita, dan juga kita akan mendengarkan tausiah dengan tema belajar ikhlas kehilangan. Insya Allah tafsir Al-Quran dan tausiah akan disampaikan oleh guru-guru kita, diantaranya yang sudah ada di tengah-tengah kita Ustazah Qatrun Nada, yang kedua Ustadz Aib Saifullah, dan yang ketiga Ustadz Levi Al-Barakah. Bagi para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, boleh menyampaikan pertanyaan kepada para guru-guru kita semua, dan nanti kita akan ada segmen ngaji yuk. Kita akan ngaji bersama dengan Ustadz Munawir Ngacir. Selain itu saya mengingatkan kembali untuk terus kita semua menjaga protokol kesehatan. Di segmen ini pemirsa semua, sebelum kita berbincang dengan para guru-guru kita, saya akan menyapa para jamaah yang ada di tempat ini. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Boleh tahu ibu-ibu yang segar, yang cerah ini, yang senyumnya semeringah, dari majelis taklim mana? Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih kepada keluarga besar Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah yang telah menerima program Cahaya Hati. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Amin ya robbal. Kita akan berbincang lebih dalam dengan para guru-guru kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu ya, kamu ya, Diko ya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kamu ya, Mbak ya. Ini Mbak, jangan sampai jauh ya. Iya, sini Mbak. Sini kamu. Sini. Mbak, biar. Mbak. Oh. Enak sih, BH-nya, lihat BH-nya ya, BH-nya. Oh ini, ID card-nya. Mas, tolong fotoin Pak. Assalamualaikum pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Menurut ajaran Islam, rumah tangga merupakan ikatan pernikahan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai atau syariat Islam. Namun, kadangkala makna pernikahan dirusak dengan adanya ketidaksetiaan salah satu pasangan yang pada akhirnya mengotori makna pernikahan itu sendiri. Seperti video viral yang tersebar di jagat dunia maya,
di mana seorang istri mempergoki suaminya yang kabarnya seorang pilot maskapai penerbangan swasta di Indonesia yang tengah berselingkuh dengan salah satu pramugarinya. Sontak video ini menjadi viral dan menjadi buah bibir di masyarakat. Sang istri juga telah memaafkan sang suami setelah melaporkannya ke pihak yang berwajib. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, video ini begitu sangat sekali viral. Bahkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tentunya harus menjadi edukasi buat kita semua. Oleh karenanya sengaja kita angkat di sini agar ini menjadi perhatian lebih bagi kita semua, karena kadang-kadang ini semua terjadi bukan pada orang lain, tapi boleh jadi ada pada tetangga kita, ada pada lingkungan kita, ada pada keluarga kita. Sehingganya ketika menemui seperti ini harus dan seperti apa yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan dengan ada bincang-bincang dengan guru-guru kita menambah wawasan kita. Saya akan ke Ustazah Qatrun Nadat terlebih dahulu. Guru, Ustazah, melihat dari tayangan ini seperti apa perselingkuhan dalam pandangan Islam itu sendiri? Masya Allah, terima kasih Ustadz Abe dan Ustadz guru-guruku Ustadz Aib dan Ustadz Levi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Melihat tayangan itu, dan itu terjadi pada akhir zaman saat ini, ya. Dan kita ketika memandang hal semacam itu harusnya menjadi ketukan hati. Jangan sampai kita mengalaminya. Jangan sampai keluarga kita mengalaminya. Kenapa tadi sebelumnya kita mendengarkan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Faisal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqrabuz zina. Allah perintahkan jangan dekati zina. Dekati aja nggak boleh. Apa hikmahnya? Bahwasannya setan itu pinter. Ketika setan ingin menjerumuskan manusia ke dalam hal dosa, maka tidak akan langsung kepada pusat dosanya, termasuk ke dalam perzinahan. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dan biasanya ketika dalam pernikahan ini ujiannya juga banyak. Pernikahan ini adalah sebuah amanah, karena ketika sudah melakukan akdun nikah, akad nikah, ini perjanjiannya bukan hanya perjanjian suami istri atau kita kepada mertua, tapi perjanjian ini adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita harus betul-betul menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nikah ibadah, pernikahan adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibadah yang terpanjang. Karena ibadah yang terpanjang sudah pasti ujiannya banyak. Kita kalau memang sekiranya sudah yang dalam pernikahan mulai nih merasakan ada gemericik ujian, rona yang ke arah pengkhianatan, ke arah kemaksiatan, naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar, maka kembalilah kepada Allah. Perintahnya bukan jangan berzina, tapi la taqrabuz zina, jangan dekati aja jangan. Jadi jangan bermain api. Sekali lagi, pernikahan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang perempuan, wanita ini sudah mulia ya Ustadz Abe, betul, sudah diatur bagaimana cara hak dan kewajibannya dia sebagai istri, suami pun juga seperti itu. Insya Allah kalau kita menjalankan bahtera rumah tangga sesuai dengan syariat, insya Allah kita dengan suami bisa saling mengingatkan, dan insya Allah rumah tangga kita akan terpelihara dari berbagai macam fitnah. Insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Qatrun Nadat. Kita ke Ustadz Aib. Ustadz Aib, melihat dari tayangan tadi ini seperti ada sesuatu yang seolah-olah kita sampaikan aib suami atau juga aib istri secara terbuka di media sosial. Nah, hukum agama kita memandang aib itu terkait rumah tangga seperti apa? Silahkan Ustadz.
Terima kasih Ustadz Abe yang berbahagia dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dalam agama kita bahwasannya menutup aib adalah merupakan satu kewajiban. Apalagi jika itu merupakan anggota keluarga kita. Saking pentingnya menjaga aib ini, menutup aib ini, siapapun juga. Sampai baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menegaskan, wa man satara aib, siapa yang menutup aib min akhihi, dari saudaranya, baik aib yang sifatnya kecil ataupun yang besar, baik yang tentunya untuk keluarganya, apalagi menyangkut hal yang tentang perbuatan buruknya. Apa kata Rasulullah? Kalau kita tutup aib tersebut, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya oleh karena itu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, sampai Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling nanti jelek kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat, yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat adalah siapa? Ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yunshiru sirroha. Seorang suami yang menggauli istrinya, istri menggauli suaminya, kemudian menyebarkan aibnya, menyebarkan rahasia-rahasia yang tentunya tidak layak menjadi tontonan umum. Maka sekali lagi, menyebarkan aib, jangankan dari pasangan kita, jangankan dari istri kita, jangankan dari suami kita, dari siapapun juga aib itu jika kita sebarkan, maka para ulama sepakat hukumnya adalah berdosa, haram, hukum haram. Apalagi itu jika keluarnya dari suami kita, atau aib yang kita sebarkan dari pasangan yang hidupnya dari awal sampai akhir terus bersama dengan kita. Tutuplah aib, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Dan tidak ada pun satu manusia yang sekarang berada dalam gerimpang dengan dosa kemudian akan terus-terusan berdosa. Insya Allah doakan kebaikan, selesaikan dengan baik-baik, tanpa harus diumbar ke orang banyak, tanpa harus orang tahu. Karena hakikatnya aibnya pasangan kita adalah aib kita sendiri. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran ketika berbicara suami istri, antum libasul wa antum libasul lahun wa antum libasul lahunna. Kalian adalah suami, pakaian untuk mereka kaum istri, dan istri adalah pakaian juga untuk kita. Saling menutupi, saling menjaga. Dan kalau kesalahan jangan sampai diumbar kepada semua, apalagi kepada media sosial, karena ini jelas hukumnya haram menurut para ulama. Tutuplah aib, insya Allah Allah akan nutup aib kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ayub. Kita ke Ustadz Levi. Ustadz Levi, bahwa media sosial ini seperti tajamnya pisau, sehingganya kadang-kadang orang lupa. Akhirnya dia salah memanfaatkan media sosial. Terkadang yang tadinya mereka tidak punya niat, karena seringnya main media sosial, akhirnya curhat di media sosial, ditanggepin sama lawan curhat media sosialnya, dan pada akhirnya terjadilah sesuatu yang kadang dilarang oleh agama. Bagaimana pandangan Ustadz Levi terkait media sosial demikian? Baik, terima kasih Ustadz Abi, guru-guru yang mulia, pemirsa Cahaya Hati, iNews di mana saja berada. Kita hidup di zaman yang semua bisa kita tunjukkan kepada orang. Melalui media sosial, orang lain bisa tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan orang lain juga bisa tahu dosa apa yang kita lakukan. Sesungguhnya media ini merupakan satu wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk kita dapatkan kebaikan, ataupun bahkan dia bisa juga menjadi wasilah kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam menggunakan media sosial perlu ada kebijaksanaan dari orang yang menggunakannya. Media sosial jadikan sebagai wasilah untuk membagikan kebaikan-kebaikan, membagikan sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan sekali-kali kita mencurahkan hati dan perasaan kita melalui media sosial itu. Karena apa? Karena di luar sana itu banyak predator-predator, orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan kita.
Ketika kita menceritakan masalah rumah tangga, masalah dengan suami kita, dengan pasangan kita, di media sosial, di luar sana banyak orang yang ingin mengambil kesempatan itu. Maka di sini kita perlu untuk berbijak dalam menggunakan media sosial ini. Sesungguhnya setiap orang akan dihisap terhadap apa yang mereka lakukan, termasuk apa yang kita kerjakan di hari ini. Jari-jari kita itu bisa menjadi asbab Allah masukkan kita ke dalam nerakanya. Ketika kita tidak bisa memfilter apa yang harus kita sharing kepada orang, maka itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Maka dari itu Islam memandang kepada pemeluknya bahwa kita perlu memikirkan kehidupan setelah kematian kita, bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan berhenti setelah kita mati. Setelah kita mati, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita sharing di media sosial, apa yang kita ceritakan di media sosial, itu juga bisa menjadi asbab yang akan memberatkan kita pada hari akhirat. Maka kita perlu bijaksana dalam menggunakan media sosial sehingga dia bisa menjadi asbab kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Lepi, Masya Allah, Tabarakallah, begitu luar biasa tayangan yang sangat viral, dan mudah-mudahan dengan pemaparan daripada guru-guru kita semua ini menjadi satu jalan untuk kita senantiasa bisa berhati-hati dalam berkomunikasi, dan untuk bagaimana caranya kita menjadi suami terbaik bagi istrinya. Khairukum khairukum linnisaikum, sebaik-baik di antara suami manakala mereka baik sama istrinya. Bu, suaminya baik apa enggak? Wih, jujur banget, alhamdulillah. Setelah ini jangan kemana-mana, kita akan kembali berbincang-bincang dengan guru-guru kita semua dengan tayangan viral yang begitu luar biasa. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.